Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Auladi. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat untuk bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Gimana nih kabar teman-teman semua? Pasti semakin semangat ya, walaupun kita udah hampir sebulan lebih ya nggak ketemu, nggak sekolah, di rumah aja bersama ayah dan bunda. Tapi teman-teman semua, semoga selalu sehat dan selalu ceria. Wah, tugas-tugasnya gimana? Semoga teman-teman nggak bosen ya ngerjain tugasnya. Nanti kalau keadaan udah membaik, kita akan segera bertemu dan akan sekolah kembali teman-teman. Masya Allah, hari ini sudah hari Jumat ya teman-teman. Tidak kerasa Kak Sidik akan berkisah nih teman-teman. Kira-kira bosan nggak dengerin kisah setiap Jumat? Enggak lah ya, soalnya kan 1 minggu sekali teman-teman mendengarkan kisahnya. Nah, kalau kemarin kita berbicara dan mengisahkan seorang sahabat Nabi yang Rasulullah SAW gelari dengan pedang Allah yang terhunus. Siapa? Khalid bin Walid. Wah, Masya Allah ya. Teman-teman gimana ketika sudah mendengarkan kisah Khalid bin Walid? Ada semangat untuk meniru seperti Khalid bin Walid? Mempunyai keberanian seperti Khalid bin Walid? Mudah-mudahan teman-teman semua menjadi muslim yang kuat ya. Menjadi muslim yang nggak lemah dan kuat berani menghadapi apapun. Nah, Masya Allah, hari ini Kak Sidik akan bercerita tentang sahabat Nabi. Dia nggak kalah hebat dari seorang Khalid bin Walid. Dia adalah yang masyhur di kalangan sahabat-sahabatnya yang lain, dan dia mempunyai keunggulan dan mempunyai keistimewaan. Dia pandai menghafal Al-Quran dan pandai mengamalkan isi-isi Al-Quran. Siapakah dia? Ya, coba teman-teman tebak ya. Oke, dengarkan terus teman-teman sampai Kak Sidik akan ceritakan seorang sahabat Nabi ini. Oke. Nah, Kak Sidik akan bercerita tentang sahabat Nabi yang mempunyai keistimewaan dan dekat dengan Rasulullah SAW. Dia tentunya mempunyai keistimewaan di bidang menghafal Al-Quran dan tentunya masyhur di kalangan sahabat-sahabatnya yang lain. Siapakah dia? Dia adalah Ubay bin Ka'ab, teman-teman. Ubay bin Ka'ab ini adalah sahabat Nabi yang sangat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW memberikan nama kunyah atau sapaan akrabnya yaitu Abu Al-Munzir. Nah, Rasulullah SAW pernah berkata, Abu Al-Munzir yang diberi selamat oleh Rasulullah atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, yaitu berupa ilmu dan pemahaman, adalah Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang masyhur. Nah teman-teman, seorang sahabat Nabi ini dia adalah orang yang masyhur di kalangan Rasulullah SAW. Terus pada saat itu dia juga berasal dari kalangan Ansor dan dari kalangan Hajraj. Dia pernah mengikuti Baiat Aqobah, Perang Badar, dan peristiwa-peristiwa lain. Teman-teman pasti ingat kan Perang Badar yang Rasulullah SAW beserta kaum muslimin mengalahkan ribuan tentara kaum kafir, sedangkan orang muslim adalah yang sangat sedikit. Tetapi di Perang Badar kaum muslim menang dengan bantuan dan doa dari kaum muslim yang lainnya. Masya Allah ya teman-teman. Nah, terus dia juga memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan kaum muslimin karena pertama kali masuk Islam. Terus pada saat itu dia juga adalah seorang sahabat Nabi yang pandai membaca Al-Quran, teman-teman. Keunggulannya dalam menghafal Al-Quranul Karim, membacanya dengan tartil dan memahami kandungan ayat-ayatnya. Wah, Masya Allah ya, selain dikenal di kalangan sahabat-sahabatnya yang lain, dia juga pandai membaca Al-Quran. Dia juga pandai mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, lalu dikenal dekat dengan Rasulullah SAW. Wah, Masya Allah, keistimewaan yang luar biasa sekali yang dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab. Tapi teman-teman tahu tidak perjalanan kisahnya Ubay bin Ka'ab dalam memasuki Islam? Belum ada yang tahu kan? Nah, jadi akan bercerita di sini. Ubay bin Ka'ab itu dia lahir di perbukitan kota Madinah, jauh dari hiruk pikuk, jauh dari keramaian, dan dia berasal dari orang-orang yang jauh dari kota-kota Madinah seperti itu. Nah, setelah itu Ubay bin Ka'ab ini walaupun jauh dari
kota, dari keramaian, tapi dia merasa dirinya harus banyak belajar, harus banyak mengetahui dari berbagai aspek kehidupan. Dia pandai menulis, pandai membaca, karena dia keingintahuannya sangat tinggi, teman-teman. Nah, ketika saat itu dia sering membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Dia membaca, tetapi dari hal itu dia belum menemukan sesuatu yang dia inginkan. Hingga akhirnya dia terus mencari. Kata dia, siapakah Tuhan saya? Katanya gitu. Siapakah yang menghidupkan saya? Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Ubay bin Ka'ab terus mencari-cari bagaimana pertanyaan ini bisa terjawab. Nah, Ubay bin Ka'ab pun termasuk orang yang sangat jenius, teman-teman. Merasa bahwa manusia semakin lama semakin jauh dan tersesat dari jalannya. Dan Ubay bin Ka'ab terus mencarinya, bagaimana dia bisa diciptakan, bagaimana dia harus hidup, sampai dia menemukan, teman-teman, menemukan satu titik yang membuat Ubay bin Ka'ab ini mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Pada saat itu ada seorang sahabat Nabi yang datang ke kampungnya Ubay bin Ka'ab. Lalu sahabatnya yang bernama Sya'ad memberitahukan kepada Ubay, "Wahai Ubay," katanya gitu, "wahai Ubay bin Ka'ab, pada malam hari datanglah seorang sahabat yang memberitahukan bahwasannya ada seorang yang yang membawa agama baru dan mengajak kita untuk menyembah Tuhannya, yaitu Tuhannya yang bernama Allah," katanya seperti itu. Lalu setelah itu, "Tunjukkan siapakah itu," kata Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab lalu datang kepada Ubay bin Ka'ab datang kepada Sa'ad bin Arabi. Sa'ad bin Arabi mengetuk rumahnya, lalu Sa'ad bin Arabi menjelaskan bahwasanya betul ada yang mengajak Ubay bin Ka'ab ini untuk memasuki Islam. Lalu setelah itu dia mendengarkan kisah-kisah dari Sa'ad bin Arabi, dan akhirnya dia ingin mendengarkan kisah langsung dari Rasulullah SAW. Dan apa yang terjadi? Ubay bin Ka'ab akhirnya memeluk Islam. Wah, Masya Allah sekali ya perjalanan Ubay bin Ka'ab dalam memasuki Islam, mencari kebenaran, hingga akhirnya dia mendatangkan Sa'ad bin Arabi, lalu datang kepada Rasulullah SAW. Lalu setelah itu, ketika dia memasuki Islam, dia banyak belajar dengan Rasulullah SAW, mengikuti perang-perangan, mengikuti perjalanan Rasulullah SAW, hingga akhirnya dia berpegang teguh kepada ketakwaan dan zuhud kepada agama yang Rasulullah SAW bawa. Masya Allah sekali ya teman-teman, luar biasa sekali perjalanan kisah Ubay bin Ka'ab. Nah, dia pun termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempelajari ilmu-ilmu dari Rasulullah SAW, hingga akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan dia sudah merasa dekat, tetapi dia tidak berpaling kepada Rasulullah SAW walaupun Rasul telah meninggal. Malah dia semakin berpegang teguh, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada saat itu ketika Ubay bin Ka'ab menceritakan kisah Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya yang lain, lalu Ubay bin Ka'ab berpesan kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Diriwayatkan dari Abu Al-Aliyah pernah berkata, ada seseorang berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Nah, berilah aku sebuah wasiat." Lalu Ubay berkata kepadanya, "Jadikanlah kitab Allah sebagai pemimpin hidupmu dan relakanlah dirimu untuk menjadikannya sebagai hakim dan penentu yang memutuskan perkara hidupmu. Karena sesungguhnya kitab itulah yang diwariskan oleh Rasul kalian untuk kalian." Wah, jadi Ubay bin Ka'ab berpesan kepada kita semua untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Masya Allah ya teman-teman. Selain pandai membaca Al-Quran, dia juga pandai mengamalkan Al-Quran. Nah, teman-teman tahu Ubay bin Ka'ab adalah orang yang setia kepada Rasulullah SAW, teman-teman. Di bentuk kesetiaannya, dia tidak pernah ingkar janji kepada Rasulullah SAW, mentaati apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Lalu dia memohon untuk terus-menerus keselamatan dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan pada akhirnya pada saat pemerintahan Utsman bin Affan pada tahun ke-30 Hijriah, Ubay bin Ka'ab meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah dan dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya teman-teman, Ubay bin Ka'ab perjalanan masuk Islamnya hingga akhirnya dia kembali kepada Allah dengan cara yang baik. Semoga kita semua bisa mengambil perjalanan hikmah dan kisah dari Ubay bin Ka'ab. Nah, itu kira-kira teman-teman kisah dari Ubay bin Ka'ab. Semoga teman-teman bisa meniru dan bisa mengambil hikmah dari seorang Ubay bin Ka'ab, dan tentunya bisa pandai membaca Al-Quran dengan tartil dan menghafalnya dan mengamalkannya ya. Nah, kira-kira seperti itu kisah dari Kak Sidik. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita sudah memasuki hari pertama Ramadan ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengikuti puasa Ramadan ini. Kalau masih belum ada yang kuat, ya apa-apa, kita belajar dulu ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan hikmah di bulan Ramadan ini. Baik teman-teman, sampai nanti lagi kita ketemu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, bersilaturahmi lagi, dan tentunya bisa belajar bareng-bareng lagi. Nah, teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita menjadikan ibadah yang dapat menolong kita di akhirat kelak nanti. Marhaban ya Ramadan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.